Kalau nggak salah pas datang awal-awal ke Firby, Bapak cuma baru satu ya Pak? Dua. Oh, udah dua? Iya, ada dua kemarin. Tiba-tiba sekarang langsung 8? Iya. Udah berapa lama Pak? 1 tahun ya, kurang lebih. Oh, daftar mereknya 1 tahun. Iya. Kalau si total sama kurang lebih 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih. Oh, pemirsa 2 tahun lebih udah 8 cabang. Wah, hebat sih Pak. Halo semuanya, kembali lagi di sini bersama saya Bobi Gali di Firby TV. Kali ini kita sudah kedatangan seorang pengusaha yang mempunyai usaha di bidang restoran yang sudah banyak banget cabangnya. Mari kita sambut Pak Rehan. Halo Pak Rehan. Halo. Apa kabar Pak Rehan? Sehat. Pak Rehan bisa cerita nggak sih ke kita semua, Bapak itu sebenarnya namanya siapa, lalu usahanya bergerak di bidang apa Pak? Ya. Nama saya Raihan. Untuk usahanya bergerak di bidang resto. Restoran? Restoran, iya. Oke, nama restorannya apa tuh Pak? Koko Malatang. Koko Malatang. Koko Malatang. Iya. Oh, nah kalau nggak salah nama restorannya juga udah didaftarin ya Pak? Udah didaftarin. Saya daftarnya di Firby. Oh, langsung daftarnya di Firby. Makasih banyak Pak Rehan. Gercep. Gercep ya Pak. Pak Rehan bisa tahu nggak sih kalau Koko Malatang itu sebenarnya artinya apa Pak? Kalau Koko Malatang sih, kalau Koko nama merek ya. Tapi kalau Malatang itu nama makanannya. Kenapa tiba-tiba jadi Koko tuh Pak? Lebih enak aja sih nyebutnya Koko Malatang gitu kan. Oh, apakah Koko itu ada hubungannya sama kelapa Pak? Kan orang katanya Koko Iya. biasanya coconut, ada Sering hubungannya sih sama orang kelapa. datang ke sana kan kiranya jual kelapa gitu kan. Karena ada kokonya, tapi enggak. Malatang itu udah mewakili makanannya gitu. Oh, jadi Kokonya bukan dari si kelapa itu bukan? Bukan. Jadi cuman penamaan aja gitu. Nah, gimana Bapak menimbulkan tiba-tiba kepikiran Koko sama Malatang? Nah, itu Pak, awal mulanya gimana tuh Pak? Soalnya gini Pak, kan kalau nyari nama nggak segampang itu, setuju ya Pak? Iya. Ya, lebih mudah aja sih untuk pengucapannya, karena lebih ditonjolkan si Malatangnya itu. Malatang itu? Karena Malatang kan makanan khas luar, Mas. Jadi luar maksudnya dari mana? Dari luar negeri. Dari Thailand bukan? Bukan, dari China, Sichuan. Oh, apa itu Jadi, ada artinya? Malatang itu kan asal kata dari Mala. Mala itu kan sebuah nama lada dari Sichuan, Cina. Jadi kalau kayak kita di sini ya kayak nama-nama makanan gitu. Jadi ladanya cuma ada di Sichuan di Cina. Oke. Jadi terkenal namanya Malatang gitu. Oke. Iya. Pak, pada saat Bapak dapetin nama itu, langsung terbesit Bapak langsung daftarin, atau sebenarnya itu butuh berhari-hari Bapak dapetin? Soalnya namanya bagus banget Pak, Koko Malatang. Iya, lebih enak aja sih nyebutnya. Jadi itu langsung aja, nggak berhari-hari tiba-tiba gitu? Mungkin nggak terlalu lama sih. Udah fix makin nama itu langsung saya hubungi Firby gitu. Oh gitu. Untuk pendaftaran. Oke. Pak, ingat nggak pada saat Bapak ngedaftarin kan itu Koko Malatang ada warnanya ya Pak di mereknya itu. Warna apa Pak? Warnanya lebih dominan ke orange. Ke orange. Orange. Nah itu kenapa Bapak memilih orange ketimbang dari warna-warna lain yang ada Pak? Kalau orange sih apa ya? Kayak lebih adem aja gitu warnanya. Gitu. Lebih menonjolkan juga di warna kuahnya. Karena kuahnya itu kan agak sedikit orange gitu warnanya. Oke. Memang kalau boleh tahu restorannya makanannya apa Pak? Menu-menunya Pak di restoran? Dia sih cuma satu menu ya. Jadi dari frozen food, dari perjamur-jamuran, dari suki-sukian, terus seafood. Nah itu dicampur dengan kuah Malatang tadi. Jadi dimasak gitu. Tadi kan berarti jadi miripnya kalau kita untuk di Indonesia ini lebih familiarnya seblak Korea gitu. Oh, seblak Korea. Seblak ala Korea. Oh, oke. Iya, gitu. Pak, restorannya sendiri udah berapa cabang sih, Pak? Total kalau di Indonesia sih ada 8 ya sekarang. 8 Pak? Wah, banyak 8, banget. iya. Boleh tahu nggak Pak, itu di daerah mana aja 8? Di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Dan itu di mall Pak? Ada di mall, ada juga di jalan utama gitu. Oh, I see. Terutama yang banyak sih di daerah Kalimantan ya, ada di Kapuas, di Sampit, Pangkalan Bun, untuk wilayah di Kalimantan. Rata-rata semua di mall, di City Mall tepatnya. Dulu kalau nggak salah pas datang awal-awal ke Firby, Bapak cuma baru 1 ya Pak? 2. Oh, udah 2? Iya, ada 2 kemarin. Tiba-tiba sekarang langsung 8? Iya. Udah berapa lama Pak?
1 tahun ya kurang lebih. Oh, daftar mereknya 1 Daftar, tahun. iya. Kalau si total sama Kurang lebih 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih. Oh, betul. pemirsa 2 tahun lebih udah 8 cabang. Wah, hebat sih, Pak. Bapak memang sebenarnya suka dengan F&B ya kita sebutnya ya, Pak. Iya. Bisnisnya. kurang lebih. Kenapa Pak awal-awal memilih bisnis F&B, Pak? Karena ya kalau saya lihat sih F&B di Indonesia lebih menjanjikan ya. Oh ya? Karena saya dulu basicnya sih di retail luar laba gitu. Tapi untuk retail sekarang ini agak daya saingnya agak ketat gitu. Sorry, mohon maaf Pak. Retail waralabanya tuh jualan apa, Pak? Jualan kayak fashion gitu. Oh, I see. Di marketplace gitu. Enggak, di offline store juga. Bapak punya toko Ada fisiknya juga toko ya? juga. Jadi saya di Palembang juga udah sempat sampai 6 cabang. Tapi karena berhubung ya daya saingnya yang ketat ya, jadi mundur lagi gitu. Mundur lagi. Oh, berarti ini kalau nggak salah Bapak diversifikasi bisnis baru atau ini memang mulai dari awal si restoran ini? Ya kalau restoran sih dari awal ya, cuma sebelumnya sih ada usaha lain gitu. Oh, berarti Bapak ada 2 usaha. Iya. Satu yang si fashion itu, satu lagi yang F&B. si F&B. Iya betul. Tapi F&B udah 8 cabang dalam waktu 2 tahun tuh lumayan keren sih, Iya, Pak. lebih menjanjikan sih kalau di Indonesia. Nah, kalau kata Bapak bilang menjanjikan, berarti udah mulai cuan nih. Sebenarnya. Apalagi di mana tadi 2 ini berbeda ya, Pak? 2 pulau yang berbeda Iya, di ya. Kalimantan dan di Sumatera. Di Sumatera. Pulau Jawa belum ada, nanti segera. Segera ya, Pak. Iya. Wih, ini keren. Pak, mau tanya lagi nih, Pak. Siap. Kan kalau aku lihat ya, Pak, di restorannya Bapak kan dengan tadi ada orange, warnanya orange. Si cabang tokonya Bapak sendiri, restorannya sendiri juga akhirnya backgroundnya kebanyakan orange ya, Pak? Iya, hampir. Jadi orange itu ya kita orange sama hitam sih ya, lebih ke hitam dan orange. Jadi lebih dominan di orange. Jadi dari mulai seragam, desain interior restonya, terus packaging dan lain sebagainya itu ya lebih ke orange sih. Sebenarnya kalau orang awam melihat silau ya, Pak, tapi itu mengundang orang buat ngelirik tokonya Bapak sih Iya, sebenarnya. ya, lebih terang kali. Nah, Pak, boleh tahu nggak? Kan akhirnya Bapak mendaftarkan nama usahanya ya, Pak, nama restorannya Koko Malatang. Kenapa Bapak ingin mendaftarkan nama tersebut, Pak? Karena bagi saya sih untuk pendaftaran merek di Indonesia kan cukup penting, Pak ya. Betul. Karena kalau menurut di aturan sih pertama kali kita mulai usaha itu sebelum kita ngejalanin usahanya pertama kali mesti merek dulu yang didaftar, betul nggak Pak? Betul. Iya, jadi mungkin saya kira lebih safety ya untuk di awal udah mulai kita daftarin gitu. Kalau kita emang bisnisnya pengen besar gitu. Dan supaya nggak ditiru orang lain ya, Pak? Betul. Nah, banyak kasus-kasus kan yang brandnya udah besar, cabangnya udah banyak, ternyata mereknya belum didaftarin gitu. Oh iya. Iya. Nah, sebenarnya pemirsa pada saat Pak Rehan daftarin, itu juga akhirnya kejadian ada yang keberatan pada saat itu ya, Pak? Iya betul, Pak. Nah, gimana tuh Pak? Bisa cerita sedikit nggak Pak pada saat, kan Bapak daftarin nih ke kita ya Pak, ke Firbi pada saat itu. Terus akhirnya gimana tuh Pak? Ada kejadian itu ya Pak? Ternyata selain Bapak nih ada yang mirip-mirip pakai Koko Malatang juga ya. iya. Bisa cerita sedikit Pak ke pemirsa di dengan rumah. logo yang berbeda kan, tapi namanya sama, mereka juga daftar gitu. Tapi alhamdulillah ya berkat diperjuangkan oleh Firbi dengan berbagai macam ininya, alhamdulillah mereknya itu terdaftar ke kita gitu. Alhamdulillah ya Pak. Iya. Akhirnya Bapak sekarang udah dapat Alhamdulillah sertifikat full ya, Pak. support dan juga konsultasi juga dilayanin kapanpun, terus juga dijelasin karena saya kan nggak terlalu mengerti tentang merek ya. Jadi mungkin dari pihak Firbi juga menjelaskan secara detail dari mulai resiko, tahapan dan lain sebagainya. Cukup puas lah Pak kalau saya di Firbi. Iya. Berarti seneng dong Pak? Seneng Pak, senang sekali. Iya. Makanya saya nyambung lagi kan, pengen lagi buka usaha yang lain gitu langsung didaftarin Pak. Karena emang pendaftaran merek itu kalau saya lihat cukup penting sih Pak. Betul. Iya. Betul. Untuk Pak, daftarinnya kelas berapa aja Pak? untuk pendaftaran saya di kelas 43 untuk jasa restoran dan di kelas 35 untuk penjualan online-nya Pak. Penjualan online-nya ya. GoFood dan lain sebagainya gitu kan. Oh gitu, berarti Bapak sudah betul-betul diprotek ya Pak mereknya. Pak, aku pengen sedikit membahas mengenai usaha nih Pak. Kan mungkin pemirsa di rumah juga ada yang pengen mencoba ya untuk usaha restoran. Awal-awal gimana Pak pada saat Bapak buka satu cabang nih Pak? Bisa cerita sedikit nggak Pak? Untuk awal sih ya namanya makanan baru Mas ya. Mungkin kita lebih fokusnya di marketing gitu.
pengenalan makanan dan lain sebagainya. Tiba-tiba ketika kita buka satu cabang itu respon pasarnya bagus gitu. Oh, iya. Jadi untuk lidah orang sekitar sana dengan makanan itu cocok gitu kan. Ya, jadi kita ekspansi untuk buka cabang lagi gitu di beberapa lokasi kan di daerah Kalimantan gitu. Oke, pada saat Bapak buka pertama kali itu di daerah mana, Pak? Untuk pertama kali di Kalimantan, Pak. Ada Di daerah? Kota Sampit. Kota Sampit. Iya. Oh, I see. Nah, pada saat buka kan otomatis Bapak ya harus punya modal dulu, setuju ya, Pak? Ya, pastilah, Pak. Nah, satu cabang itu ada berapa karyawan, Pak, di satu cabang? Untuk awal kemarin sekitar 7 orang, Pak. 7 orang. Iya, 3 orang di shift pagi, 4 orang di shift siang. Emang dari jam berapa sampai jam berapa? Kita bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam, Pak. Oh, gitu. Jadi ada 2 shift yang kerjanya. Oke. Pak, kalau headnya berarti ada satu orang di sana? Nggak ada? Ada sih, di setiap cabang kita ada supervisornya. Oh, oke. Ya, mungkin kurang lebih sekitar kayak kepala cabang lah gitu. Jadi Nah, pada saat koordinator. koordinator, pada saat Bapak buka cabang ke-1 sama kedua beda berapa bulan tuh, Pak? Kurang lebih sekitar 3 bulan ya. Iya, 3 bulan pertama itu udah ada respon pasar bagus kan. Jadi kita langsung ekspansinya ke mall yang pertama itu. Oh, sorry, Jadi dari yang pertama ke yang kedua itu langsung ke mall kita. Oh, berarti yang pertama di pinggir jalan, kedua ke mall gitu, Pak? Iya, langsung. Mall apa tuh, Pak? City Mall Sampit. City Mall Sampit. Iya. Nah, Pak, berarti kan antara dari satu ke dua, apalagi Bapak ke mall kan butuh modal yang besar. Itu uang sendiri atau ada investor atau ada siapa? Kira-kira Kalau awal-awal sih nggak ada ya. Hasil dari cabang pertama itulah kita lemparkan sayap langsung untuk ke cabang kedua. Gitu. Wah, hebat pemirsa. Nah, sekarang yang paling penting gini, Pak, ketika ada tadi di yang toko si restoran pertama ada 8 orang berarti ya? Ya, Ada 7 orang. 7 orang tuh sama satu headnya berarti ya? Iya. Nah, gimana Bapak mempercayai si 7 orang ini? Karena kan soalnya banyak banget kejadian ya pemirsa. Ya macam-macam kejadian di tempat restoran lah. Bapak gimana mempercayakan? Soalnya kan Bapak nggak 100% ada di situ Di kan? situ ya betul. Ya kalau untuk saya kan sebelumnya udah pengalaman di fashion ya, Mas. Jadi untuk sistemasinya saya udah siapin dari awal gitu. Jadi kita untuk di setiap cabang restonya itu udah pakai sistemasi semua gitu untuk penjualan hari-harinya gitu kan. Jadi udah terjalan sendiri sih itu, udah di sistem gitu. Ibaratnya mah udah autopilot. Iya, pemirsa udah ya. autopilot. Pak, cerita sedikit dong Pak, pengen tahu Pak, untuk jadi autopilot tuh nggak semudah yang Bapak omongin loh Pak, setuju nggak sih Pak? Iya betul. Nah mungkin kan Bapak mengadaptasi dari yang si fashion ya Pak, tiba-tiba Bapak ada adaptasinya lagi ke si perusahaan restoran ini. Berarti kan mulai dari penerimaan barang segala macem. Nah itu Disistemasi semua. apa sih yang dimaksud sistemasi versinya Bapak Pak? Oh, kalau untuk Mungkin bisa sistemasi dikasih itu tahu, Pak. mungkin lebih ke untuk pencatatan, Oh kalau kita mah SOP-nya ya Pak. SOP-nya gitu. Terus juga sistem kasirnya juga mesti ketat kan. Jadi celah-celah yang bikin dia bocor itu semuanya udah kita tangan dari sebelum-sebelumnya gitu. Belajar juga dari pengalaman yang ada gitu. Oke, Pak, kan Bapak ada head tuh di satu. Kita ngomongin yang di awal dulu yang satu itu ya Pak. Kan ada head nih ya Pak. Sebenarnya tugas-tugas si head itu yang paling penting versinya Bapak di tempat Bapak itu apa sih? Tugas head itu paling mengkoordinir untuk jalannya SOP, Pak. Oke. Jadi kita udah buatin SOP-nya, si waiter, si cooking, terus juga tim belakang dan lain sebagainya. Mereka cuma tinggal ngejalanin SOP itu aja. Jadi yang mantau si kepala resto tadi. Jadi nggak tumpang tindih ini ya Pak? Job desk-nya mereka masing-masing. Mereka udah punya job desk masing-masing gitu. Jadi tinggal dipantau sama si supervisornya tadi. Oke. SOP-nya terjalankan dengan baik dan benar. Kalau udah SOP-nya terjalankan, ya mungkin untuk perputaran di restonya itu udah jalan sendiri sih dari mulai buka sampai closing ketika pas malam gitu. Oke, Pak, ini kan ngomongin bisnis ya Pak. Kita ngomongin bisnis plan lah ya Pak. Yang pertama Bapak bilang kan 3 bulan. Pada saat mempersiapkan di awal, itu Bapak udah memprediksi hitung-hitungan planningnya selama 1 tahun, atau Bapak yang penting jalan dulu deh 3 bulan atau gimana Pak? Kalau untuk dari awal sih kita belum tahu respon pasar Pak ya. Jadi untuk awal ya memang mungkin saya belum mentargetkan
untuk berapa bulan gitu. Yang penting untuk awal kita tes dulu respon pasarnya gimana gitu. Karena kita nggak tahu kan selera orang cocok atau enggak gitu dengan resto yang ada ini gitu. Oke, kalau aku tadi simak dari Bapak, berarti Bapak mempersiapkan untuk 3 bulan dulu ya Pak? Iya, karena ini kan makanan bukan makanan legend, Mbak. Bukan kayak Betul-betul. ayam geprek, bakso itu kan udah di semua tempat kan itu ada gitu. Tapi kalau kuku malatang ini kan makanan baru, Pak. Orang juga masih bingung gitu kan. Jadi kita 3 bulan pertama tuh kenalin dulu lah gitu kan. Oke. Taunya responnya bagus gitu. Jadi kita ekspansi langsung ke tempat yang lain gitu kan. Pak, tapi kan ngomongin 3 bulan, ini aku sebenarnya penasaran juga sih. Ketika ngomongin 3 bulan, berarti kalau misalnya 3 bulan respon, kan kalau Bapak bilang ngomongin respon, berarti kalau responnya jelek, nggak cuan lah ya Pak, kasarnya Iya, gitu. iya, betul. Bapak kan langsung tutup? Iya, pastinya. Wow. Kalau dia nggak ini ya nggak bisa diterusin sih kalau nggak cocok sama lidah orang sana kan gitu. Cuma permasalahannya ketika Bapak pindah ke yang kedua nih Pak, di mall, kan itu perjanjiannya biasanya 1 tahun ya Pak, untuk nyewa. Untuk di mallnya itu kebetulan kemarin kita ada kayak kontrak berjangka apa kalau nggak salah namanya. Apa tuh Pak? Jadi outlet yang ada itu sementara kosong kita isi dulu gitu. Oh, I see. Apa sih namanya itu? Iya, Lupa iya, saya. iya. Ngerti-ngerti daripada dia kosong, mungkin Bapak isi dulu. Berarti nggak dengan harus perjanjian ketika ada investor masuk kita keluar atau dipindahin ke tempat yang lain gitu. Oh, I see. Maksudnya si mall ini baru atau dia udah pernah berjalan sebelumnya, Pak? Mallnya tuh udah pernah berjalan sih, Oh. tapi kebetulan ada space kosong di situ. Tapi space itu yang investor lamanya lagi nggak nyambung lagi gitu kan. Jadi proses untuk mencari investor baru lagi sementara kosong kita yang masuk gitu. Oh, semacam overtaking sementara kali ya, Sementara, Pak. iya. Berarti kalau gitu di mall Bapak nggak di lock 1 tahun ya, Pak, sewanya? Kemarin, kalau sekarang udah. Oh, Iya. karena udah tahu Udah cuannya tahu. ya, Pak. Nggak, maksudnya kalau di Responnya awal-awal udah belum di lock mah enak ya, Pak. Iya. Maksudnya ibaratnya kita kayak tes market dulu. Karena kan baru 3 bulan pertama, saya juga masih nggak terlalu yakin kan. Jadi saya coba baru untuk sistem seperti itu, Mas. Oh, oke. Nah, terus kan dari tadi Bapak ngomongin pemasaran ya, Pak. Emang Bapak melakukan pemasaran apa aja sih, Pak, kalau boleh tahu? Bapak Iya. melakukan apa, Pak? Untuk pemasaran sih ya kita di media sosial, Pak. Oke. Standar kan. Paling ya endorse ke food vlogger gitu, terus juga pakai Instagram Ads. Kemudian Oh, lagi pakai ads juga? pakai ads Oh, juga. keren. Iya, karena kan sekarang udah zamannya media sosial. Nggak zaman lagi sebar-sebar brosur segala macam gitu. Betul. Iya. Pak, boleh tahu nggak sih Bapak menggunakan media sosialnya apa aja, Pak? Instagram, TikTok. Iya. Oh, berarti kalau gitu jualannya GoFood juga main dong ya, Pak? Iya. GoFood, Shopee Food, yang Kebetulan kalau untuk yang di wilayah Sampit belum ada GoFoodnya di sana. Oh iya? Oh, Jadi yang ada tuh di wilayah Sumatera, di Palembang. Nah, yang di wilayah Sumatera itu Bapak pakai Iya, si GoFood? jadi GoFood, GrabFood, sama Shopee Food. 3 itu. Oke. Impact-nya sampai mana, Pak? Bapak melakukan tadi, Pak, sosial media sama iklan ya, Pak? Bapak beriklan tadi, IG Ads segala macam. Impact-nya gimana, Pak? Bagus atau? Iya, kalau hasilnya sih ya selama ini orang tahu untuk resto kita itu makanannya apa segala macam itu dari media sosial semua gitu. Jadi cukup bagus lah untuk responnya cukup bagus ya, Pak? responnya. Iya. Nah, Pak, kan tadi Bapak bilang pakai food blogger ya, Pak? Food vlogger ya. Pak, kalau food blogger kan kayaknya agak mahal ya. Iya. Itu Bapak pakai juga? Pakai. Jadi kita ada kayak budget per bulan gitu untuk marketing, untuk iklannya gitu. Jadi dari sekian persen margin keuntungan itu saya pisahin buat ngiklan gitu. Jadi benar-benar kita bakar duit dulu untuk pertama gitu, Pak. Oh, I see. Bapak bakar uang dulu di Iya. pertama. Nah, restoran pertama, restoran kedua, nah ketiga, keempat Bapak baru pindah ya ke Kalimantan atau gimana, Pak? Ya, jadi restoran ketiga saya masih di Sampit. Jadi cuma kita nggak mainnya di mall, tapi lebih ke jalan protokol gitu. Jalan utama maksudnya ya? Jalan utama, iya. Nah, itu gimana ceritanya ya, Pak? Maksudnya kan pertama kalau jalan utama nyari lokasinya juga susah ya, Pak? Susah, iya. Nah, bisa cerita nggak kepada pemirsa di rumah nih? Iya, kebetulan aja sih kemarin itu saya iseng-iseng muter kan di jalan utama gitu kan, taunya ada satu ruko yang kosong gitu, langsung saya ambil kan, karena itu juga responnya udah bagus di sana itu, jadi orang-orang yang nggak ke mall bisa makan juga gitu kan. Oh, oke. Nah, Pak, dari tadi kan kita ngomongin enaknya aja nih. Bapak bisa sharing ke kita nggak sih selama perjalanan Bapak 2 tahun,
apa yang nggak enak tuh dari Suka-dukanya. usaha Iya. restoran? Nah ini Pak, kita cerita nggak Pak? Iya, jadi untuk usaha ini Mas, nggak semuanya rame kan ya. Ada juga yang tempat yang kita prediksi itu mungkin bagus, ternyata di luar daripada prediksi kita gitu kan. Nah, resikonya ya pasti kalau namanya jual makanan, resikonya lebih besar daripada kita jual fashion gitu. Kalau makanan itu kan kita udah siapin bahan-bahan segala macem. Jadi ketika omsetnya nggak nutup ya pasti ruginya banyak gitu. Jadi ketika sepi juga mungkin kualitas makanan kan itu harus selalu kita jaga gitu. Jadi kalau dia banyak nggak keluar kan mungkin udah nggak segar lagi gitu kan. Jadi kita mesti apa? Mesti gimana ya? Mesti gimana? Yang penting bertahan ya Pak. Iya, kurang lebih gitu Mas. Pak, selama Bapak jalanin usaha tadi kayaknya enak-enak aja. Ada titik terendah di bawah Pak? Untuk sekarang sih belum kali. Belum. Oh kalau di fashion tadi udah ada ya Pak? Udah. Nah kalau boleh tahu Pak, kan Bapak sudah mengalami titik terendah. Pelajaran apa yang bisa kita ambil Pak buat pelajaran kita semua nih? Sebagai seorang pengusaha Pak, supaya nggak kejadian lagi misalnya gitu Pak. Apa ya, kalau untuk pelajaran sih menurut saya sih kita lebih apa ya, untuk teknologi itu jangan apa ya, jangan anti gitu Pak. Jadi kita harus ngikutin zaman. Kalau nggak kita ngikutin zaman, kita dimakan zaman gitu kan. Jadi usaha itu dengan teknologi itu mesti dikolaborasiin gitu. Jadi kita harus ngikutin zaman lah intinya gitu Pak. Jadi zamannya udah kayak gini ya kita harus kayak gini gitu. Jadi kalau kita ngikutin gaya lama ya kita pasti dimakan zaman gitu. Ya betul. Banyak juga kan contoh usaha-usaha yang sekarang ini udah nggak bisa berkembang lagi gitu. Kayak travel agent segala macam kan udah kecanggihan teknologi kan gitu kan. Nah, oke gitu Pak. Nah Pak Rehan, Bapak kan udah ngejalanin usaha lama ya. Apa yang membuat Bapak, bahan bakar Bapak untuk menjalankan usaha? Kadang-kadang Bapak jenuh pasti ya Pak. Ada momen-momen capek. Apalagi kalau aku lihat kan Bapak kayaknya antar kota, antar provinsi. Ini aja udah di Jakarta ya Pak. Tadi Bapak bilang ke Kalimantan, Sumatera. Apa yang membuat Bapak, bahan bakar Bapak tuh apa Pak? Motivasi Bapak deh. Jadi untuk motivasi saya di usaha ini Mas, itu yang pertama keluarga Mas. Kita apa ya, untuk keluarga itu nomor satu lah gitu. Terus yang kedua motivasinya tuh di para karyawan-karyawan yang ada gitu kan. Jadi mereka rata-rata bergantung hidup itu di tempat kita gitu kan. Jadi kita lebih semangat lah jadi untuk menambah karyawan lagi gitu kan gitu. Artinya Bapak pas melihat karyawan tersentuh ya Pak? Iya. Ibaratnya makannya mereka ada di tangannya Bapak ya Pak? Ada yang udah berkeluarga, ada yang udah suaminya udah meninggal gitu kan, anaknya diasuh sama dia gitu. Jadi lebih ke ada inilah rasa tanggung jawab kita kan gitu. Oke. Pak mau tanya lagi nih Pak, ketika Bapak pindah ke area Kalimantan, otomatis kan beda lagi tuh permasalahannya ya Pak, dengan lingkungan segala macam, atau sebenarnya sama aja Pak dengan yang di Sumatera? Kalau lingkungan sih kurang lebih sama ya, kalau untuk di Kalimantan dan di Sumatera. Paling ada beberapa hal yang berbeda lah mungkin, untuk kayak budayanya mungkin nggak terlalu kayak di Sumatera gitu kan. I see. Pak, kalau orang pengen usaha kayak Bapak, dulu pas awal-awal Bapak dapetin barang makanannya tuh dari mana? Apakah Bapak nyari, ibaratnya kan vendor ya Pak? Bapak nyari vendor sendiri atau vendor itu yang udah datang ke Bapak? Oh enggak Pak, kalau untuk awal kan kita untuk konsumsinya kan belum terlalu banyak tuh. Jadi untuk sales atau vendor yang datang itu belum terlalu banyak, jadi kita sendiri yang nyari. Malah untuk awal saya sendiri yang belanja ke pasar gitu. Oh iya Pak? Iya, jadi di awal-awal itu kan kita belum konsumsinya banyak, jadi belinya serba sedikit. Jadi tiap hari saya ke pasar Pak. Jadi malam-malam udah ke pasar, udah ngumpulin beli cabai, beli apa-apa segala macem. Jadi di pagi-pagi dibawa ke resto baru diproses gitu. Akhirnya berjalannya waktu baru ada ya, gitu ya, Pak? satu-satu ada vendornya datang gitu. Jadi tapi sekarang udah ini semua, jadi main telepon aja udah datang gitu kan, dan pesan-pesan aja, dan juga pesan juga udah ada timnya yang ngatur gitu. Jadi semua udah berjalan sih Pak, dari mulai pembelian bahan baku, proses sampai ke keuangan juga udah ada yang ngatur gitu.
Wah, kalau udah autopilot gini Jadi sih udah enak. muter lah gitu kan. Jadi dananya numpang lewat aja di rekening saya gitu. Bang, ya, Pak. Sama mengendap di investment Iya. Bapak ya, Pak. Pak, mau tanya dong, Pak. Kan mungkin di pemirsa di rumah ada yang pengen tanya juga ya, Pak. Pada saat Bapak ngejalanin usaha, kadang-kadang suka ada godaan, misalnya bank nawarin pinjaman buat usaha. Bapak melakukan itu atau enggak, Pak? Kalau godaan peminjaman dana sih banyak Pak ya. Nah, boleh Banyak, Pak. share ke kita, Pak? Iya, tapi kalau saya sih prinsip karena saya Islam Pak ya. Jadi saya dari awal berbisnis emang nggak pernah pakai dana bank gitu Pak. Dari awal Pak. Jadi saya benar-benar dari awal itu modal sendiri. Atau enggak ada investor yang datang kita join bagi hasil gitu. Oh, I see. Walaupun sesama kan namanya kita di Islam kan untuk peminjaman duit di bank itu kan bahasanya riba lah gitu Pak ya. Jadi saya ngehindarin itu Pak. Itu. Tapi kalau misalnya pengen memperbesar, ya kalau memperbesar kan memang harus butuh dana itu. Tapi Iya. Bapak mendingan pakai uang Bapak sendiri tanpa ada campur Ya, tangan dari kalaupun bank. saya belum mampu, kita guide investor Pak. Ah, I Ya, see. seperti di Koko Malatang ini ya rencana kita mau franchise kan, jadi sistemnya jadi ada investor datang gitu, jadi kita sistemnya bagi hasil. Bagi hasil. Iya. Nah, makanya kemarin Bapak daftarin kelas 35-nya juga udah termasuk franchise ya, iya. Pak. Pak pengen Karena- tahu deh, nih, ketika akan ada, kan tadi Bapak bilang akan ada franchise ya, Pak. Iya. Kategori investor seperti apa yang Bapak mau? Kan pasti investor juga punya kriteria sendiri ya, Pak. Iya. Saya mau taruh di Bapak nih, yang penting ada A, B, C, D. Nah, kalau versinya Bapak sendiri, gimana? Kalau untuk sistem yang sekarang ini saya rencanakan itu untuk paket kemitraannya Pak, itu kita yang ngelola Pak. Jadi dikelola oleh Koko Malatang sendiri. Oh, Jadi si oke. investor cuma sebagai pemilik modal gitu. Jadi hanya nyetorin, nanti tinggal Nyetorin, tahu berapa dapat. Tinggal nerima laporan dan juga aktivitas di restonya gitu Pak. Untuk kepengelolaan itu semua dari kita. I see. Pak, pada saat proses rekrut karyawan ya Pak, yang tadi ada di restoran Bapak tuh gimana sih Pak? Kadang-kadang kan soalnya mempercayai orang agak susah ya Pak. Apalagi Bapak bilang tadi ada 7 apa orang sorry Pak? 7 orang. Apalagi kan ada 7 orang. Iya. Nah, dulu pada saat ngerekrut di awal sampai tiba-tiba banyak begini, apakah ngambil dari orang sekitar atau Bapak buka rekrutmen di mana tuh Pak? Ya, saya buka rekrutmen di media sosial yang memang khusus untuk lowongan kerja gitu. Oh, I see. Bapak buka juga. Iya. Jadi untuk lamarannya dikirim ke email, nanti kita janjian buat interview gitu kan. Jadi kita memang benar-benar pilih orang yang apa ya? Yang pertama mungkin ada pengalaman di bidangnya yang sesuai kebutuhan kita. Kemudian mungkin dari orang-orangnya juga mungkin kita pilih kan dengan beberapa peraturan mungkin yang ada di kita gitu Pak. Oh, I see. Keren ya Pak. Iya. Pak, selain Koko Malatang, mungkin Bapak mau coba untuk makanan yang lain Pak selain itu? Kalau untuk sekarang sih belum sih Pak. Fokus di situ ya Pak? Iya, mungkin kalau ada mungkin nanti saya kabarin lah gitu kan. Pastinya kan kalau ada yang baru kan kita pasti awalnya merek dulu Pak, kita patenin. Oh iya, betul, Iya. betul. Nah, Bapak kan udah nyobain fashion, udah nyobain restoran, ada mau diversifikasi bisnis yang lain Pak? Kayaknya masih di F&B Pak. Ada, rencananya itu ada. Oke, tapi sekarang fokus Tapi di F&B fokusnya, dulu. iya. Oke, kalau gitu. Selain Koko Malatang nanti ada lagi yang lain gitu. Jadi perpaduan lah gitu. Nanti kita ini lagi lah setelah ada Daftarin lagi mereknya ya, Pak? Pasti, pastinya Pak itu. Nah, Pak, ngomongin daftaran merek, kenapa Bapak dari sekian banyak biro jasa ya Pak, kenapa Bapak memilih Firbi Paten untuk daftarin mereknya Bapak? Boleh cerita nggak Pak ke kita Iya. semua? Untuk Firbi sih kalau saya lihat apa ya, untuk pelayanannya sih bagus gitu Pak. Jadi dari awal kita datang dijelasin dulu gitu kan Pak. Jadi untuk kelas-kelas ini apa gitu, kebutuhannya apa, ditanya dulu mereknya kita bagaimana gitu. Terus juga yang enaknya di Firbi ini ada apa sih Pak? Sebelum kita daftar tuh Konsultasi dulu. Iya, setelah itu ada apa tuh yang namanya yang ada presentase. Oh, maksudnya diceritain juga, maksudnya berapa resikonya ya Pak? Iya, itu Pak Resiko yang paling peluangnya maksudnya. Jadi dijelasin rinci kan Pak. Jadi kita tahu tuh merek kita tuh seberapa besar resikonya gitu. Nggak main daftarin aja gitu. Oh gitu Pak. Berarti sebelum Bapak ke Firbi, Bapak sempat nyari-nyari ke tempat lain juga?
ada teman saya sih Pak, yang dia udah berapa kali materin merek kan, tapi saya lihat perjalanan dia itu kayaknya kurang adanya edukasi gitu Pak dari biro jasanya dia. biro jasanya itu. Jadi dia kurang paham gitu. Jadi beberapa merek yang didaftarin hampir rata-rata ketolak semua Pak. Waduh. Iya, dia nggak terlalu apa ya? Nggak terlalu selektif lah gitu milih mereknya itu. Oh, tapi akhirnya pada saat Bapak milih ke Firbi, alhamdulillah banyak yang Alhamdulillah diterima Pak, ya Pak. banyak Pak ini. Iya, udah berapa kali sih Pak? Iya, udah berapa kali di sini Iya. ya. Makasih banget nih Pak Iya. udah jadi kliennya kita. Dan mungkin kedepannya bisnis saya mungkin semuanya mungkin di sini. Amin. Dan juga keluarga yang lain juga gitu Pak. Oh, keluarganya Bapak maksudnya? Iya, keluarga saya juga rata-rata materin ke sini gitu. Di Firbi. Wah, Di makasih Firbi. banyak Pak. Iya. Oke, Pak, sekali lagi nih, aku mau tanya. Kalau misalnya ada orang mau makan nyobain di restoran Bapak, adanya di mana aja Pak? Bisa diceritain Pak tempatnya Pak? Ya, untuk tempatnya kita ada di Palembang. Di Palembang itu kita ada di Jalan Mayor Zen Pusri. Tuh. Kemudian untuk di wilayah Kalimantan kita ada di City Mall Sampit, kemudian City Mall Pangkalan Bun, City Mall Kapuas, dan juga sekarang lagi proses di Banjarmasin, Pak. Oh, di Banjarmasin. Iya, di mallnya. Oke. Nah, Bapak ada sosial media apa aja Pak? Mungkin orang pengen ngintip Pak, sosial media Bapak bisa disebutin Pak, semua sosial media Bapak. Sosial medianya itu ketik aja Koko Malatang yang logonya warna orange. Itu di setiap cabang itu ada Instagramnya. Jadi tinggal dicocokin aja dengan nama kotanya Pak. Oke. Jadi misalnya di Palembang, Koko Malatang Palembang gitu, Koko Malatang Sampit gitu. Semua ada. Semua ada. Keren Iya. Pak, keren. TikTok udah ada Pak? TikTok sudah ada. Disebutin Sama aja juga, Pak. semuanya Pak. Jadi untuk TikTok dari Instagram tinggal ketik Koko Malatang dan juga nama kota di ujungnya. Misalnya di Palembang, Koko Malatang Palembang, di Instagram maupun juga di TikTok. Oke, karena Bapak udah berhasil sampai 8 cabang ya Pak dalam waktu 2 tahun. Nah, berarti kan Bapak tadi bilang mau mencari investor ya Pak. Iya. Kalau mau jadi investornya Bapak kemana dan gimana caranya? Silakan Pak. Untuk syaratnya sih yang pertama ada modal Pak ya. Ada modal, Iya, ada modal betul. dulu. Ada modal dan ada keinginan untuk berusaha gitu Pak. Oh, oke. Iya, untuk selebihnya nanti kita jelasin pada saat menghubungin di Di Japri ya Pak? Japri gitu Pak. Oke. Nanti kita rincikan semua untuk sistem bagi hasil, sistem kemitraan dan lain sebagainya gitu loh Pak. Lebih rinci nanti. Lebih rinci. Iya. Nah, pemirsa tadi juga jangan lupa, Pak Rehan bilang sistemnya udah autopilot. Berarti tinggal cuan ya Pak? Tinggal nerima laporan dan nerima cuannya tadi. Cuannya tadi. Pak, aku lupa deh pengen tanya sedikit. Emang sebenarnya kira-kira dia mendapatkan profitnya estimasi berapa persen sih Pak dari keuntungan itu? Kalau untuk sekarang kita sistemnya di 50-50 Pak. 50-50? Iya, jadi 50% ke pengelola, 50% ke investor. Jadi lebih cepat lah balik modalnya gitu Pak. Wah, keren. Berarti tapi dapatnya nanti tahunan atau gimana Pak? Per bulan kita Pak. Nanti ada laporan penjualan, nanti juga dipotong operasional, nanti hasil bersihnya baru kita 50-50 tadi. Bagi dua gitu, antara apa yang ngelola dengan yang pemodal. Berarti kalau gitu nggak ada yang disembunyiin ya Pak? Nggak ada Pak. Si investor Semua tahu. ada laporan semua nanti. Atau Pak, boleh nggak sih kalau si investor itu tiba-tiba dia pengen audit gitu Pak? Boleh Pak, karena kita si investornya kita kasih akses untuk melihat transaksi di setiap hari di resto itu Pak. Oh iya? Iya, jadi omset per hari pun mereka bisa cek gitu. Oh, Iya. jadi bisa tahu mana yang memang betulan atau misalnya, ya sorry ya Pak, soalnya kan banyak banget kejadian ya Pak di tempat yang lain, tapi Iya, di tempat kalau tempat sih kita mungkin enggak ya lebih Pak. transparan lah, Pak. Lebih transparan. Oh gitu. 50% sih gede banget Pak. Iya, untuk sekarang gitu Pak. Itu mah keren Pak investornya. Pak, pokoknya sukses terus Pak. Siap, terima kasih. Oke, Pak, makasih banget sudah mau sharing kepada kita semua Pak mengenai perjalanan usahanya dari awal sampai akhirnya punya 8 cabang Ya. dan juga mendaftarkan mereknya ya Pak dari pertama kali. Akhirnya Bapak juga sempat dapat surat keberatan dari orang pemirsa, tapi akhirnya Firbi Paten bisa menyelesaikan ya Pak. Akhirnya sampai Bapak dapat sertifikat. Terima kasih banyak Pak Sama-sama, Pak. sudah sharing dan terima kasih juga sudah menjadi kliennya Firbi. Nah pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Sampai ketemu di tayangan Firbi TV lainnya. Terima kasih.